Ya, di sini gue akan jelaskan gimana caranya bisa melihat fundamental dari kripto ya. Karena banyak yang bilang kripto itu nggak punya fundamental ya, cuma sekedar hype-nya doang ya. Tapi apakah benar begitu? Jadi kalau kalian di antara kalian ini masih percaya itu, mungkin kalian ini belum tahu cara lihat data yang sebenarnya bisa bikin kalian paham kenapa beberapa proyek kripto ini punya potensi yang besar ya. Jadi di video kali ini gue akan bongkar rahasianya cara bisa melihat fundamental cryptocurrency. Jadi pertanyaan ini sering ditanyakan bahkan di teman-teman gue sendiri ya, oleh berbagai pemula baru juga masuk di kripto ini yang punya background di tradisional finance seperti saham atau obligasi atau bahkan reksadana ini belum tahu gitu kan. Jadi endingnya banyak yang skeptis sama seperti aset kripto karena masa kripto nggak ada fundamentalnya ya, seperti yang gue jelaskan seperti ya saham ya. Ternyata caranya berbeda ya. Padahal statement tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Banyak project altcoin yang memang memiliki real use case-nya ini atau secara bisnisnya ini ya, secara modal terbukti dan mampu menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu ya, melalui bisnis yang mereka gunakan. Kalian bisa menggunakan token terminal platform gratis ya yang biasa digunakan oleh Kalimasada atau AVS ya di dalam margin call-nya setiap streaming. Nah, di sana kalian bisa mengetahui berbagai informasi terkait total value locked TVL, daily active user, fee, cost, journey, review, dan berbagai informasi lainnya. Pastinya kalian belum tahu apa itu tadi istilah-istilah yang gue sebutin. Nah, tenang aja, di sini gue akan jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama, total value locked yaitu TVL. TVL ini adalah metrik yang menunjukkan jumlah total dana yang terkunci dalam sebuah protokol DeFi, ya, desentralisasi finance. Ini mencerminkan seberapa besar kepercayaan dan adopsi pengguna terhadap protokol tersebut, ya, kepercayaan dari orang-orang ya. Misalnya jika protokol ini memiliki TVL yang besar, berarti banyak orang-orang mempercayakan dana mereka untuk digunakan dalam protokol tersebut, seperti staking, lending, atau liquidity for. Jadi lebih gampang gini gue analogikan, ya anggap aja nih ya, TVL ini seperti jumlah uang yang disimpan di sebuah bank. Misalnya bank ABC ya. Semakin banyak uang yang disimpan di bank ABC ini, semakin besar kepercayaan orang terhadap bank ABC tersebut. Oke, seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, yang kedua, daily active user DAU, yaitu mengukur jumlah pengguna unik yang aktif menggunakan platform atau proyek kripto setiap harinya. Metrik ini penting karena menunjukkan seberapa sering orang menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Ya, analoginya kayak gini. Bayangkan ya, kalian memiliki kafe nih misalnya ya. Semakin banyak pelanggan harian yang datang ke kafe lu ya, semakin ramai juga lah pastinya ya. Dan bahkan terhadap bisnisnya relevan banget di market atau di pasar lu ya, sebagai seorang pembuka kafe. Nah, yang ketiga, fee, yaitu biaya transaksi. Fee ini menunjukkan total biaya yang dihasilkan oleh sebuah protokol dari aktivitas penggunanya, seperti biaya transaksi, biaya swap, atau biaya staking ya. Metrik ini mencerminkan aktivitas ekonomi di dalam protokol tersebut ya. Jadi analoginya lebih gampang kayak gini. Biaya transaksi ini seperti pendapatan tol ya. Semakin banyak kendaraan yang masuk ya, berlalu lalang di jalan tol ya, tanda kutip ini sebuah transaksinya lah ya kan, kendaraan satu kendaraan sebuah satu transaksi. Nah, semakin besar pendapat yang diperoleh pula oleh operator tol ya, seperti itu. Nah, yang keempat, cost, yaitu biaya operasional. Cost ini merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh protokol tersebut untuk menjalankan operasionalnya ya. Bisa termasuk biaya pengembangan, keamanan, insentif untuk validator atau operator jaringan ya. Analoginya seperti biaya operasional restoran, nah misalnya katakanlah restoran nih ya,
termasuk listrik, ya, gaji karyawan, ya, dan bahkan bahan baku makanannya di dalam restoran tersebut. Ya, masih banyak lagi lah operasional ini, singkatnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Yang kelima, earning, yaitu pendapatan bersih. Earning ini ya adalah jumlah keuntungan bersih ya, ini bersih ya, yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional yang tadi udah gue jelaskan. Ya, proyek kripto yang sehat secara finansialnya akan memiliki earning positif banget ya, yang stabil banget gitu. Analoginya adalah jika sebuah toko menghasilkan 10 juta nih ya dalam sebulan ini, dan biaya operasionalnya cuma 7 juta ya, maka pendapatan bersihnya atau keuntungannya ya 3 juta. Nah, inilah yang disebut earning atau pendapatan bersih. Nah, yang keenam, revenue, yaitu pendapatan kotor. Nah, tadi udah kita jelaskan pendapatan bersihnya, sekarang pendapatan kotor. Revenue ya atau pendapatan kotor ini adalah total pendapatan yang dihasilkan sebelum dikurangi biaya-biaya dan masih banyak. Ini mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam protokol ya. Analoginya sama seperti tadi ya, seperti pendapatan keseluruhan toko ya, tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan, misalnya penjualan semua barang dagangan. Nah, belum dijumlah-jumlahin atau bahkan belum dipecah-pecahin ya. Nah, ini disebut income ya atau pendapatan harian secara kotor. Nah, jadi pentingnya data ini, dengan memahami metrik di atas tadi yang udah gue jelaskan, kita bisa menilai apakah suatu proyek kripto ini memiliki bisnis yang sehat, relevan, dan berkelanjutan, sehingga bisa terjamin di masa depannya ya. Proyek yang berhasil biasanya memiliki TVL yang tinggi ya, DEU yang stabil, fee yang signifikan, cost yang efisien, serta earning dan revenue yang menjanjikan. Ya, jadi kesimpulannya adalah jadi kripto itu bukan hanya soal harga naik atau turun yang ada di grafik yang ada di chart itu, bukan itu doang ya, tetapi juga tentang memahami fundamental yang menunjukkan kekuatan proyek dengan platform seperti token, terminal ya. Kita bisa menggali data ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan bahkan investasi yang jangka panjang ya. Jadi untuk penutupan, sebelum penutupan video kali ini ya, jangan skeptis dulu terhadap kripto ya, lihat fundamentalnya ya, analisis datanya, dan temukan proyek yang benar-benar memiliki potensi yang teman-teman kalian bisa cari ya di mana saja. Kripto adalah inovasi, dan seperti semua inovasi hanya yang solid yang akan bertahan ya. Jadi sekali lagi, kita tidak terafiliasi sama sekali dengan berbagai tools yang tadi gue jelaskan, dan bahkan gue akan kasih link ya provider yang gue sebutkan di sini. Jadi tetaplah do your own research setiap kali menggunakan crypto tools ya. Oke, untuk video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat, dan linknya gua kasih di deskripsi ini untuk kalian bisa cek fundamental kripto. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.